Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulah wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Ilhamna yang insyaallah selalu Allah sertai dengan rahmat-Nya. Amin. Amin. Apa kabar Bapak-bapak? Ibu-ibu? Alhamdulillah. Di subuh ini putih ni. Ya. Kopi dah kita masak. Di subuh ini insyaallah walaupun cuaca dingin berselimut asap bagaikan di negeri kayangan, Palembang masuk peringkat pertama asap macam cak negeri kayangan, buka pintu asap, nyingok jendela asap. Walaupun asap, tapi wong Palembang tetap sehat walafiat. Amin. Sekarang kita sudah sebagian menjalani atau mungkin ikut perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada bulan di mana bulan itu Allah lahirkan seorang hamba-Nya yang berkat hamba inilah Allah ciptakan dunia dan seisinya. Berkat beliaulah Allah lengkapi dunia itu dengan nikmat-nikmatnya. Berkat beliaulah Allah jadikan seluruh apapun yang terjadi. Berkat beliaulah orang yang dosanya besar, namun ampunan Allah lebih besar. Walaupun kesalahan dibawa sebesar gunung, jikalau kita kembali minta ampun kepada Allah, ampun
ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang kita buat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada tapinya, Pak. Apa tapinya? Kalau memang kita memang benar-benar sadar bahwa diri ini memang salah. Sadar dulu. Jangan acak-acak sadar. Sadar niat. Memang jasad ini, memang hati ini, memang banyak yang salah. Banyak salah atau banyak benar? Hah? Kita ini banyak salah atau banyak benar? Banyak salah. Ada yang ragu ngomong banyak salah. Banyak salah. Ngapa banyak salah? Oh, jangan main-main. Sekarang macam cak indahnya kumpul di suatu majelis. Tapi jikalau kita menanam terbesit di dalam hati prasangka yang lain, salah. Nah, bulan Maulid kita bukan cerita tentang kehidupan Nabi, bukan. Karena cerita tentang sejarah kehidupan Nabi sudah sering kita dengar. Namun ada suatu hikmah di balik merayakan atau memperingati atau mengenang hari kelahiran itu. Ada suatu hikmah di baliknya. Apa hikmahnya? Mengubah suasana hati yang dulunya cuma kenal namanya baginda Muhammad berubah menjadi menanamkan rasa cinta. Kalau kemarin cuma kenal, sekarang lah berguyur cinta. Kenalan terus gak cinta-cinta, gak jadi. Ya kan, Pak? Dengan wong rumah dulu kan? Kenalan terus, tidak cinta, gak jadi. Ya kan? Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya hampir setiap sholat kita sebut namanya, ya kan? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Itu kan kita memberikan salam kepada Nabi. Tadinya cuma salam teguran baik, sekarang ubah menjadi salam yang emang benar-benar tertanam rasa cinta. Cak mana untuk menimbulkan rasa cinta? Haruslah datang kerinduan dulu terlebih dahulu. Rindu dulu. Karena sudah sering disebut-sebut namanya, muncul rindu. Begitu rindu, barulah cinta. Apa manfaatnya kita menanamkan cinta kepada baginda Rasulullah
apa? Banyak. Banyak. Salah satunya yang sering disampaikan oleh Kiai Palembang, satu kali engkau sebut nama baginda Muhammad, 10 kali Allah datangkan kebaikan untukmu. Itu hadiah bagi mereka yang selalu nyebut, sebatasnya nyebut. Salawat 1 kali dibalas Allah dengan 10 kebaikan. Itu diperuntukkan bagi mereka yang seringnya nyebut sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Barunya nyebut sudah 10 kebaikan. Cak mano dengan kita, cak mano dengan mereka yang tanpa nyebut tapi hatinya selalu rindu. Tidak disebut lagi rindu, apalagi disebut. 1 kali salawat 10 kebaikan itu diperuntukkan bagi mereka yang cuma bisanya nyebut. Berarti kalau lebih dari itu, sebelum disebut hati sudah rindu, wallahu a'lam, mungkin lebih dari 10 kalau memang rindu. Sholawat wajib. Ngapo? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya malaikat dan Allah pun bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun solawat. Tapi solawatnya Allah beda dengan solawatnya kita. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa diumpamakan, tidak bisa disama-samakan dengan makhluk. Allah melihat, cara Allah melihat beda dengan cara makhluk melihat. Kalau aku sudah sifatnya Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Nah, ayat tadi itu sebenarnya mengandung perintah wajib bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allah pun cinta kepada baginda. Namun sisi cinta Allah kepada baginda ada babnya. Ini sekarang kita bahas cinta umatnya yang cinta kepada baginda Rasulullah. Benar Pak, sekali sholawat dibalas Allah 10 kebaikan. Bahkan ada satu riwayat yang lain, barang siapa yang bersolawat kepadaku, ini Rasulullah yang ngomong, Allah akan menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat ini akan turun ke suatu danau, dicelupkan sayapnya, dan ia pun keluar lagi dari danau itu, dibentangkan sayapnya, neteslah air tadi menjadi malaikat
malaikat. Yang mana malaikat itu Allah tugaskan minta ampun, mintakan rahmat, mintakan segala apa yang ia butuhkan bagi mereka yang baca salawat, walaupun cuma satu kali. Sudah kita tahu malaikat itu punya sayap. Sayapnya jika dibentangkan menutupi barat dan timur. Jangan kena ukur sayapnya, Pak. Tangan kita campakkan di banyu, angkat lagi, hitung tetesan banyu itu. Ada berapa jumlah tetesan di banyu yang ngalir dari tangan kita? Bisa ngitungnya? Apalagi sayap yang Allah bentangkan, netes dari sayap itu air, yang mana air itu jikalau jatuh menjadi malaikat dan jumlahnya tidak tahu sampai berapa. Itu diperuntukkan bagi mereka yang sebatasnya nyebut. Apalagi bagi mereka yang walaupun mulutnya belum nyebut tapi hatinya sudah rindu. Jangan kena ingok, terdengar namanya pun langsung rindu, tanpa diceritakan, belum dengar kabarnya dia pun sudah rindu. Ngapa harus rindu kepada baginda? Sesungguhnya Allah cinta pada dunia ini, Allah pandang dunia ini sejatinya karena telah Allah ciptakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah tidak ciptakan baginda Rasulullah, maka hancurlah dunia ini. Coba perhatikan sejarah kehidupan nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah. Cek daftar riwayat hidup Rasulullah. Lihat di situ, adakah setelah Rasulullah dilahirkan Allah turunkan azab ke dunia? Cek di kehidupan daftar riwayat baginda Rasulullah. Semasa beliau dilahirkan sampai beliau wafat, sampai ini hari, pernah atau tidak Allah turunkan azab? Macam kaum sebelum itu, yang mana ada kaum Lut yang Allah angkat mereka, Allah hempaskan ke bumi, Allah hujani dengan batu-batu yang dari neraka. Yang mana dulu ada kaum Fil, tentara bergajah, tentara yang pakai gajah, yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang ingin mengambil ahli Ka'bah, yang mana saat itu Allah lindungi, Allah kirim burungnya kecil, tapi di bibirnya ada bara api sebesar biji sawi, atau bahkan lebih kecil dari itu. Musnahlah. Cek sebelumnya ada kaum Nabi Nuh, Allah tenggelamkan seluruh permukaan bumi, katik yang tertinggal, ya kan? Kalau
tsunami itu bukan azab, tapi itu hanya teguran. Kalau sudah azab, bahkan jangankan manusia, setelah azab itu berlalu pun jaraknya mungkin puluhan tahun baru muncul kehidupan. Tsunami kemarin itu bukan azab, tapi itu sebuah teguran. Ngapa? Karena setelah tsunami, bahkan tsunami sudah lewat, masih ada yang selamat, ya kan? Kalau azab tak kata lagi yang selamat. Jadi itu hanyalah teguran. Nah, kalau kita sudah cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya wong cinta ni, apapun kendaknya pasti dituruti, karena kita cinta. Kalau memang kita cinta dengan baginda Rasulullah, maka ikutilah apa yang telah beliau ajarkan. Kalau dulu sebelum beliau menyampaikan ajarannya dengan terang-terang, beliau sampaikan ilmu tentang iman. Selama berapa tahun? Kurang lebih 14 tahun lamanya. Beliau sampaikan cak mana cara beriman kepada Allah. Barulah setelah itu beliau ajarkan tata cara beribadah, mulai dari takbir sampai salam, zakat berapa persen, hukum tata negara diajarkan, hukum tata rumah tangga diajarkan, dan lain sebagainya, sampai cara bersin pun diajarkan oleh baginda. Cara bersin, ya Pak. Bersin itu ada caranya. Begitu Hashim, Alhamdulillah. Itu yang nyebut, yang bersin Alhamdulillah. Bagi yang dengar, apa jawabannya? Yarhamukum. Disambut sama orang itu. Yang bersin jawab lagi, yahdikumullah. Itu namanya cara bersin. Sampai cara bersin pun Nabi ajarkan. Begitu kompleks ilmu yang Allah hadiahkan kepada baginda. Sholat ini pun sumbernya langsung dari baginda Rasulullah. Walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi, tapi kita bertemu dengan mereka yang meneruskan perjuangan. Sudah barang tentu pasti ilmunya nyampe, riwayatnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapa? Apapun jikalau bertalian kepada baginda, pasti kekal atau bahkan bertahan sampai hari kiamat. Apapun jikalau ia bertalian kepada baginda Rasulullah, pasti Allah pelihara. Jikalau Allah sudah memelihara, siapa yang pacak nganggu? Al-Quran yang kita baca 1400 tahun yang lalu sudah ada, dan sekarang sama sampai seketika itu tandanya Allah yang melihara. Nah, ikuti ajaran baginda,
Sekarang apa problemnya? Jikalau kita goyang tentang keimanan, pelajari cara beriman yang dulu pernah Nabi sampaikan. Cak mana caranya? Cari, temui ulama-ulama. Dan cara cari ulama atau kiai atau ustaz pun Nabi ajarkan cara. Ada kriteria. Kata Nabi, barang siapa yang ingin sukses di dunia, sukses juga di akhirat, apapun yang ingin ia lakukan, munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Salat 2 rakaat, setelah salat baru doa minta kepada Allah. Salat apa namanya? Salat istikharah. Salat 2 rakaat baru doa. Kenapa? Harus diadukan dulu, harus dilaporkan dulu kepada Allah. Nah, kita pengen benari cara beriman, minta kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku memahaminya, mudahkan aku mempelajarinya, pertemukan aku kepada yang ahli. Kenapa? Allah sudah ngasih tahu di dalam Quran. Tanyalah kamu kepada mereka yang ahli, ingat. Fas'al ahli zikr. Cara beriman. Kalau imannya sudah mantap, baru pantas menjalankan ibadah. Pak, jingok baca di dalam Al-Quran, apa perintahnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman. Ayat yang kita baca salat tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Wahai orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa maksudnya? Tidak kejingoan dengan mata. Tidak tampak kalau dijingok pakai mata. Walaupun tidak tampak terjingok oleh mata kepala, tapi Allah nyatakan aku ni ada, kata Allah. Nah, ya Pak. Sekarang ada suatu pertanyaan. Kalau di dalam Al-Quran tadi dikasih tahu, wahai orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu siapa? Gaib itu siapa Pak? Yang gaib, yang tak pacak terjingok dengan mata kepala, siapa? Allah. Tak bisa dijingok dengan mata kepala. Tapi di ayat lain Allah kasih tahu, sesungguhnya aku ini ada, nyata. Bahkan aku lebih dekat dengan kamu daripada dekatnya dirimu dengan ular lehermu. Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih dekat dengan kamu daripada dekatnya kamu dengan urat leher. Nah, ya, Allah tuh dekat dengan kita, lebih dekat kita dengan urat leher. Urat leher dekat tak dengan kita? Hah? Urat leher dekat tak dengan kita? Lah nempel, ada di badan ini. Bukan dekat lagi, lah nempel. Nah, Allah ngasih tahu, aku lebih
dekat dengan kamu dibandingkan itu. Ingat sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dekatnya Allah tidak bisa disamakan dengan dekatnya makhluk. Banyu dekat depan meja, Allah dekat dengan kita, tapi bukan macam Cak Banyu dekat dengan meja. Aku lebih dekat. Ayat ini menjelaskan dengan sangat terang bahwa Allah itu ada, dak dijingok ada, dijingok tambah ada. Umat. Al-Quran merintahkan, di dalam Al-Quran Allah berbicara, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Beriman dulu kepada yang gaib-gaib, lalu sholat. Ini perintah kepada mereka yang baru ingin mempelajari cara beriman. Sekarang kita tidak bisa tengok yang gaib-gaib, tapi harus kita yakin nih gaib itu ada. Begitu kita sudah yakin bahwa yang tidak pacak ditengok dengan mata itu ada, laksanakan sholat. Itulah peribahasa yang ada di kalimat tadi di surat Al-Baqarah ayat kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jadi walaupun iman kita baru sebatas tahu yang gaib, laksanakan sholat. Tapi harus berbarengan. Ngapo? Karena di dalam ayat Al-Quran itu ada kalimat, ada huruf wa. Nah ini kita kaji huruf. Ada huruf wa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Wa di situ menandakan antara cara beriman kepada yang gaib dengan sholat, pelajarinya harus bebarengan. Belajarnya. Belajar cara berimannya harus jalan, sholatnya yang cara benar harus jalan. Pelajari sama-sama. Ya. Jangan mentang-mentang dengar fatwa kalau bukan beriman sholat tidak diterima. Nah, tidak sholat. Jangan, itu salah pendapat, salah pemahaman. Tapi apa? Antara berimannya walaupun masih goyang, sholatnya tetap jalan. Tapi disempurnakan dengan apa? Pelajari cara berimannya, pelajari cara sholatnya. Kata Nabi, shallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, ini istimewanya Nabi. Kualitas sholat cara Rasulullah itu tidak bisa dibandingkan dengan makhluk apapun. Semulia-mulia, sehebat-hebatnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu jauh dan ati tandingannya dengan cara sholat baginda Rasulullah. Nah kita siapa? Ya kan? Nah inilah hikmah memperingati flashback, ingat-ingat hari lahirnya baginda Rasulullah. Biar ngapa? Biar semangat. Nunggu dunia ini biasa semangat. Cak mana cara menyemangati hati kita menghadapi kejadian yang ada di dunia ini? Latih. Dilatih dengan apa?
Yang biasanya ujian dianggap cobaan, sekarang ubah ujian itu adalah hadiah dari Allah. Hadiah itu, makna hadiah pasti diberikan oleh mereka yang cinta kepada yang diberi. Ya kan? Hadiah. Menunjuk hadiah ke cucu, berarti kita cinta dengan cucu. Karena hadiah. Nah sekarang ubah ujian itu bukan cobaan, tapi ujian yang Allah datangkan itu adalah hadiah untuk kita. Jadi tidak salah sangka lagi, tidak nepak kening lagi. Oh sholat bangun pagi-pagi terus, sebelum masjid berbunyi akulah sholat. Tapi ngapola cobaan ujian datang terus. Maju ngebangkeli. Ya? Ubah ujian bukan cobaan, tapi ujian adalah hadiah. Mak itu juga sakit. Sakit bukan nak nyusahkan kita, tapi jadilah Allah datangkan sakit itu biar kita ni lebih mudah lagi untuk ingat kepada Allah. Jadilah dulu berkecamuk dengan dunia, istirahatlah hati kau tu, ingat aku ni, kata Allah. Jadi pas ngapo ada di dalam Al-Quran, wa ma khalaqta hadza batila subhanaka fa inna adzaban. Ya Allah, benar nian ya Allah, apapun yang engkau ciptakan, apapun yang engkau datangkan ke hadapanku di dunia ini, katik sia-sia. Datang sakit, ingat Allah. Datang ujian, ingat Allah. Datang bala, ingat Allah. Datang nikmat, harus juga ingat kepada Allah. Jangan terbalik. Datang nikmat lupa, balak datang tambah lupa. Berduit lupa, buntu tambah lupa. Nah pening Pak. Ya. Nah, jadilah dulu belajar 6 kali. Ya kan? Mungkin inilah hikmah sebagian daripada peringatan hari Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan kecintaan pada baginda. Cak mana ikuti majelis-majelis yang sedang menjalankan, sedang memperingati Maulid. Yang ada di bahannya majelis salawatnya datang. Walaupun bukan bulan Maulid, kalau ada majelis itu datang. Ngapo? Dengan berkat datang ke majelis salawat itulah kita memupuk hati kita yang kemarinnya keras, ecak-ecak lupa, tapi yang dia mau ingat, padahal kelupa, ya kan? Lemah kalau lupa ni, padahal dia tu ingat sebenarnya, tapi ecak-ecak lupa. Nah ini dia, ya. Datangi majelis-majelis sholawat. Mudah-mudahan dengan mendatangi majelis itu Allah semangatkan hati kita ini, cak mana caranya biar bahagia walaupun di dunia ini sengsara, ceritanya sengsara, tapi hatinya bahagia. Jasadnya saro, tapi hatinya bahagia. Inilah mereka. Jikalau duduk ia ingat Allah, jikalau diri ia ingat Allah, jikalau ia tidur berbaring dia pun ingat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan orang-orang yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah masukkan kita pada golongan orang-orang yang sedikit. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dengan rahmat-Nya. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup majelis ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hadina hidayatal muhtadin. Allahumma hadina hidayatal muttaqin. Allahumma hadina hidayatas sabirin. Allahumma hadina hidayatal mustaghfirin wa taibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi ya karim faghfir dzunubana bijahil mustafa farij alaina ilahi ya karim faghfir dzunubana bijahil mustafa farij alaina ala ahadin wala sababin walakin idza dhaqa wasfakun talahakamina ilahi ya karim amin faghfir dzunubana amin bijahil mustafa ya Rabb farij alaina wa salli ala rasul likakunna hinin Muhammadin nabi zakil amina ilahi ya karim faghfir dzunubana amin bijahil mustafa farij alaina sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad ya mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad ya mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu